Keseruan berlanjut dengan kita diperlihatkan barang bawaan Lufan yang terjatuh bersamaan suaranya yang bertanya, apakah Jin Chenghan merupakan master baru nomor 1 di kerajaan Taixi? Sembari mengeluarkan senjatanya, Lufan bertanya apakah Jinzhu juga ada di sini dan memintanya untuk keluar. Di saat itu pula, Jinzhu keluar dan bertanya apa yang masih membuat Lufan tergila-gila. Jinzhu melanjutkan perkataannya kalau dirinya pasti akan menonton adegan di mana kakaknya memberi Lufan pelajaran. Mendengar perkataan adiknya, Jin Chenghan mengatakan kalau itu semua tergantung pada Lufan. Apakah dirinya ingin ia memberinya pelajaran atau memberi Lufan kesempatan, dan meminta adiknya membalas tamparan itu, dan dengan begitu ia akan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun dengan beraninya Lufan membalas perkataan Jin Chenghan dengan hinaan dengan berkata bukankah keluarga Jin mempunyai kenangan buruk. Lufan juga bertanya apa yang terjadi jika Jinzhu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Mendengar itu Jinzhu pun sangat jengkel dan mengadu ke kakaknya. Ia berkata kepada kakaknya kalau Lufan juga memiliki mulut yang buruk, jadi tidak ada yang perlu dinegosiasikan kepadanya. Setuju dengan perkataan adiknya, Jin Chenghan pun menggertak Lufan dengan berkata kalau dia benar-benar tidak akan menitikan air mata sampai ia melihat peti mati. Sembari mengeluarkan lingkaran sihir di telapak tangannya, Jin Chenghan lanjut berkata kalau Lufan masih tidak menghormati keluarga Jin sampai sekarang. Melihat apa yang akan dilakukan Jin Chenghan, Lufan pun menduga kalau dia menggunakan sihir pemanggilan yang jahatnya sama dengan spell milik Jinzhu. Lalu saat Jin Chenghan mengeluarkan sesuatu dari telapaknya, ia mengatakan akan mengirim Lufan pada kematian. Kemudian nampak monster berwarna ungu yang menyemburkan cairan warna hijau ke arah Lufan, dan Lufan yang dengan cepat menghindarinya. Terlihat barang bawaan Lufan yang langsung hangus seketika karena terkena cairan berwarna hijau yang dikeluarkan oleh monster berwarna ungu tadi. Lufan pun bergumam kalau serangan normal pemanggilan itu sangat korosif dan sepertinya prioritas dia adalah menghindari hal ini. Tampak tentakel-tentakel monster berwarna ungu itu yang menancap ke dalam tanah dan bentuk wajah monster yang berubah mirip seperti Jin Chenghan. Lufan pun yang melihatnya heran karena wajah monster itu mirip persis seperti Jin Chenghan, dan saat ini kita bisa lihat keseluruhan bentuk dari monster panggilan Jin Chenghan yang berdiri tepat di belakangnya. Kemudian monster itu pun berlari ke arah Lufan sembari berteriak saat Jin Chenghan memerintahkan monster itu untuk menangkap Lufan dengan sebutan Abyss Crawler. Namun di saat itu juga muncul bayangan hitam seperti burung dari atas Lufan, dan ternyata itu merupakan tunggangan Very Cold Griffin King berkualitas legendaris yang langsung saja menggempur makhluk panggilan Jin Chenghan. Melihat itu Jin Chenghan pun cukup terkejut dan juga Jinzhu yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu muncul pamantu yang melompat di atas Lufan sembari berteriak apakah menurutnya ini adalah wilayah keluarga Jinmu. Ketika pamantu mendarat di hadapan Jin Chenghan, ia pun sangat terkejut karena ada Raja Griffin dan juga suara yang tak asing baginya. Namun saat ia akan bergumam, tiba-tiba pamantu sudah bersiap menyerang dengan senjatanya. Sembari menghunuskan tombaknya, pamantu berteriak kalau mereka sungguh lancang sekali. Terlihat di sini Jinzhu yang terpatung melihat kakaknya diserang dan juga Jin Chenghan yang meneriaki adiknya untuk menjauh karena orang ini sangat berbahaya. Di saat itu pula Jin Chenghan terkena telak serangan pamantu dan membuat Jinzhu meneriaki kakaknya. Jin Chenghan yang terkena serangan itu pun terlihat sangat kesakitan, tampak darah yang keluar dari mulutnya. Masih dengan posisi yang sama, pamantu pun bertanya kepada Jin Chenghan apakah dia mengenal dirinya, dan langsung dijawab oleh Jin Chenghan sampai batuk kalau ia mengenalnya dan dia merupakan Tu Jing. Kemudian Paman Tu Jing memintanya untuk menyerah karena Abyss Crawlernya tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dan juga tidak ada yang bisa lepas dari cakar Raja Griffinnya. Terlihat Jinzhu yang terduduk lemas tak berdaya sembari mengisi kakaknya yang sedang ditusuk oleh Paman Tu Jing. Sembari batuk,
Jin Cheng Han mengatakan, seperti yang diharapkan kekuatan dari sang legenda dari ujung utara. Namun belum saja Jin Cheng Han selesai berbicara, Paman Tu Jing langsung membunuhnya dengan mudah dan tentu itu membuat Jinzu meneriaki nama kakaknya. Melihatnya, Lu Fan cukup kaget karena Paman Tu Jing tanpa ragu langsung membunuh Jin Cheng Han. Namun di saat itu pula Paman Tu menjelaskan kesalahpahaman Lu Fan kalau Abyss Summoner atau lebih tepatnya Abyss Symbiosis selama makhluk panggilannya masih hidup, si pengguna dapat terlahir kembali dari tubuh mereka. Terlihat saat Paman Tu Jing menjelaskan, tubuh Jin Cheng Han yang tak bernyawa pun meleleh seperti makhluk panggilannya. Mendengar penjelasan Paman Tu Jing, Lu Fan pun dibuat kembali terkejut karena Jin Cheng Han sebenarnya belumlah mati. Lalu Paman Tu berkata kalau Jin Cheng Han tidak pergi maka ia akan membunuh iblis crawlernya dan ia akan mati. Ucapnya sembari menghempaskan tubuh tak bernyawa tadi yang mencair. Dari Abyss Crawler yang diinjak oleh King Griffin pun terlihat ada sesuatu pergerakan dan ternyata itu adalah Jin Cheng Han yang hidup kembali namun dengan keadaan sekarat. Dengan tubuhnya yang sudah sekarat, Jin Cheng Han masih saja menggertak dengan berteriak kalau Paman Tu Jing tidak akan bisa membunuhnya karena ia adalah perwakilan kerajaan Taixi dalam Royal Trial. Tampak juga pada sistem yang menjelaskan kalau waktu cooldown Abyss Symbiosis saat ini adalah 12 jam. Dijelaskan juga Abyss Symbiosis merupakan makhluk yang selama panggilan Abyss itu masih hidup, ia akan selalu hidup bersimbiosis dengan Abyss. Setelah mati, ia dapat dibangkitkan di dalam makhluk panggilan Abyss itu dengan waktu cooldown adalah 12 jam dan waktu cooldown jam digandakan untuk setiap kebangkitan. Setelah itu Jin Cheng Han kembali berteriak kalau mereka yang menyerang perwakilan sebelum Royal Trial akan diadili oleh 23 negara. Tampak juga panel yang bertuliskan nama Jin Cheng Han, Hidden Combat level 60 dan merupakan seorang Abyss Summoner tahap 3. Di belakang itu Lu Fan masih terheran-heran karena Jin Cheng Han dibangkitkan melalui objek yang ia panggil sendiri. Lalu Paman Tu Jing yang mendengar gertakan Jin Cheng Han berkata kalau tentu saja dirinya tahu akan hal itu, bahkan ia juga tahu jika perwakilan suatu negara diserang, mereka yang melawan dan membunuh penyerang tidak akan dihukum dengan cara apapun. Mendengar itu, Jin Cheng Han pun terkejut karena fakta bahwa Lu Fan merupakan perwakilan kerajaan naga yang ia tak ketahui. Lalu Paman Tu Jing berkata kalau dirinya bukan seorang pembunuh dan karena Royal Trial tahun ini diselenggarakan oleh kerajaan Taixi, maka ia akan mengampuni hidupnya dan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tak bisa mengelak, Jin Cheng Han pun hanya bisa menuruti Paman Tu Jing kalau dirinya mengerti dan mengejutkannya di saat itu juga Paman Tu Jing meminta Jin Cheng Han untuk mengingat kalau dirinya tidak terlalu menyukai keluarga jinnya. Sembari melemparkan tombaknya ke arah Abyss Crawler, Paman Tu Jing pun menggertak Jin Cheng Han untuk jangan sampai dirinya melihat dia lagi. Di saat itu pula monster panggilan milik Jin Cheng Han pun mati. Jin Cheng Han pun menggandeng adiknya sembari mengajaknya untuk pergi dari sini dan sembari berdiri, ia berkata kepada Lu Fan kalau mereka semua adalah perwakilan dan melanggar peraturan sebelum pertandingan, maka ia akan menunggu Lu Fan di Royal Trial. Dengan memasang wajah jengkelnya, Jin Cheng Han juga menggertak meminta Lu Fan untuk berdoa karena tidak ada yang akan melindunginya di kerajaan Taixi. Kemudian Lu Fan yang melihat perilaku Jin Cheng Han langsung mengatakan kalau dia benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman sekaligus lucu karena jelas-jelas dia sudah mati sekali tapi dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang kejam seperti itu. Paman Tu Jing pun menjelaskan kepada Lu Fan kalau orang-orang Taixi memanglah seperti itu dan bahkan setelah seseorang mati, mulut mereka tetap saja pedas. Setelah itu, Paman Tu pun langsung mengajak Lu Fan untuk masuk ke dalam rumah karena ia sudah bilang pada semua orang untuk tidak keluar. Namun saat akan berjalan pulang, Paman Tu bertanya kemana bahan-bahan yang Lu Fan beli karena bibitnya sudah menunggu. Lu Fan yang mendengarnya pun terkejut karena semua bahan-bahannya sudah dihancurkan oleh makhluk panggilan itu. Singkat cerita, mereka semua pun sudah memulai pesta yang telah lama ditunggu-tunggu tadi malam. Semua orang telah melepaskan ketegangan setelah penyerangan. Terlihat juga Tauzi yang menggoda Paman Tu dengan bertanya seberapa banyak Paman Tu bisa meminumnya lagi.
Terlihat beberapa orang berbicara dengan bebas, sementara yang lain menangis. Di sini, Bibi Han memeluk Lufan sembari berkata kalau Lufan harus memperhatikan keselamatannya. Juga Xin Xiu yang meminta Lufan untuk menjaga dirinya dan jangan khawatirkan mereka. Di sini Lufan cukup bingung dan meminta mereka untuk jangan menangis karena dirinya pasti akan kembali dalam sebulan. Kemudian Lufan pun bergumam kalau dirinya memanglah harus pergi karena sebagai target serangan ia tidak bisa membiarkan semua orang berada dalam bahaya karena dirinya. Singkat cerita, Lufan sudah berangkat menuju ujung utara bersama Pamantu dengan Griffinnya. Di sini Lufan bergumam kalau masih ada 1 bulan tersisa sebelum Royal Trial dan rahasia wilayah ujung utara menunggu untuknya ungkapkan. Sore keesokan harinya, terlihat Pamantu yang sedang mengendarai meminta untuk Lufan bersabar, tapi jangan membeku. Di detik ini, Lufan bergumam kalau lokasi peta harta karun level dewa dari area yang belum dijelajahi di atas level 60 berada di sini. Dan di saat itu pula, Lufan terkejut akan sesuatu dan bertanya kepada Pamantu. Ternyata mereka telah sampai di wilayah ujung utara yang belum dijelajahi. Di saat itu pula Lufan menebak kalau itu seperti bulan merah. Dan Pamantu yang berkata kalau itu adalah alasan mengapa dirinya memanggil Lufan ke sini. Setelah itu mereka pun telah sampai di barak ujung utara. Tampak Pamantu yang berjalan sembari menjelaskan kalau yang ditempatkan di sini adalah resimen elit Griffin yang berada di bawah komandonya yang harus memiliki skill tempur tunggangan. Dan sejauh ini mereka memiliki 114 jalur eksplorasi di ujung utara. Adapun apa yang mereka jelajahi, Lufan sudah melihatnya, ucap Pamantu sembari menunjuk ke arah peta dan langsung direspon Lufan dengan bertanya apakah yang dimaksud Pamantu termasuk bulan merah. Sambil membenarkan perkataan Lufan, Pamantu berkata kalau mereka masih belum bisa mendekatinya dan mereka tidak tahu apa itu. Ia memanggilnya itu. Belum saja selesai berkata tiba-tiba Pamantu menepuk-nepuk pundak Lufan sembari berkata kalau sekarang mereka punya bocah legendaris seperti Lufan yang bergabung dengan mereka. Pasti akan ada kemajuan dalam misi perintis ini. Melihat peta di hadapannya, Lufan pun bergumam, ternyata ini adalah alasan Pamantu mengajaknya ke ujung utara. Apalagi ini sangat cocok untuk Lufan karena di sini dirinya tidak hanya dapat menemukan peta harta karun level dewa, tetapi juga berlatih di wilayah level 60. Sembari menunjuk peta di hadapannya, Lufan pun bergumam kembali kalau kedua garis ini paling dekat dengan lokasi peta harta karun level dewanya. Maka dirinya bisa bergabung langsung dengan rute eksplorasi paling depan, yaitu rute 78. Lalu Pamantu berkata kalau Lufan sangat tidak sabar. Meskipun ada banyak pos terdepan di rute 78, mereka penuh dengan monster dan jika sesuatu terjadi pada Lufan yang di level 32, maka kepala sekolahnya pasti akan membunuhnya. Lufan pun membela kalau selain dirinya menghindari kejaran, ia juga ingin meningkatkan dirinya di sini. Dan jika ia mengambil rute yang aman, tidak ada gunanya ia datang ke ujung utara. Dasar bocah, kau sama saja sepertiku ketika aku masih menjadi anggota baru dan bergegas ke tempat berbahaya, ucap Pamantu sembari mengeluarkan sesuatu. Tampak tangan Pamantu yang bersinar berwarna biru. Kemudian muncul sebuah busur berwarna hitam merah dan langsung Pamantu memberikannya kepada Lufan. Di sini Lufan cukup terkejut karena busur ini merupakan busur berkualitas legendaris, apalagi ia bisa menggunakan pedang Black Dragon Scale dan Dark Snake Guard secara bersamaan. Juga ada penambahan atribut dan menghilangkan persyaratan level. Pastinya Pamantu menghabiskan setidaknya 800 juta koin naga untuk gulungan sihir ini. Tampak juga panel yang menjelaskan busur ini bernama Dark Snake Guard berkualitas legendaris dengan persyaratan level 70 menjadi tidak ada karena sudah dihapus dengan gulungan sihir penghapus level. Ada pula strength yang mencapai 591 poin ditambah dengan efek gulungan sihir plus 315 poin. Dan juga ada dua skill utama busur ini, yaitu Offhand Weapon yang saat digunakan meningkatkan semua atribut sebesar 10%, dan juga skill kedua yaitu Dark Snake Arrow. Dijelaskan kalau Dark Snake Guard tidak menggunakan panah, semuanya adalah panah sihir. Dan jika busur tidak ditarik dapat mengeluarkan 12 panah.
sihir masing-masing menyebabkan 20% damage. Apalagi saat busur ditarik, dapat mengeluarkan Snake Shadow Arrow setelah mengisi daya selama 3 detik dan damage meningkat sebesar 500%. Setelah melihat spesifikasi busur ini, Lufan sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa Pamantu memberikannya secara cuma-cuma. Dan di saat itu pula, Pamantu meminta Lufan untuk jangan terkejut dan ambil saja busur itu. Pamantu memberitahu Lufan kalau ia ingin menuju rute 78. Persiapan seperti ini perlu dilakukan. Dengan semangatnya, Lufan pun berterima kasih dengan Pamantu karena dengan busur ini, ia akan pergi menuju rute dan Royal Trial. Pamantu juga berkata kalau dirinya tidak bisa menggunakan busur, jadi ia berikan saja benda bagus ini kepada Lufan. Setelah itu, salah satu bawahan Pamantu pun datang dan memberikan jubah militer untuk Lufan. Langsung saja Pamantu memanggil Lufan dan menyuruhnya untuk kenakan seragam militernya dan ia akan mengajak Lufan melihat-lihat tempat itu. Dan jika Lufan masih bersikeras untuk mengambil rute 78 setelah ia kembali, bergabunglah dengan tim besok. Lufan pun langsung saja mengambil jubahnya dan mengenakan jubah itu sembari mengajak Pamantu untuk segera berangkat karena ia sudah tidak sabar. Singkat cerita, mereka pun sudah memulai perjalanannya. Di sini terlihat Pamantu yang membawa sebotol air dan memanggil Lufan. Ia bertanya, kenapa Lufan yang merupakan seorang dragon kenaik tidak menunggangi naganya. Lufan pun menjelaskan kalau level naganya tidak cukup tinggi, akan tetapi salah satu naganya, yaitu Xiaoye, berada di level 29 dan akan segera membuka kunci tunggangan. Sembari meminum minumannya, Pamantu pun berkata kalau Lufan bisa berkendara, ia dapat membuat pengecualian dan merekrutnya untuk bergabung dengan grup Griffinnya. Tak lama dari itu, Lufan pun terkejut karena ada makhluk aneh di hadapannya. Dalam panel dijelaskan kalau makhluk itu bernama Owl, berlevel 60. Dijelaskan pula monster ini mempunyai 2 skill. Yang pertama adalah Potion Fighter, meluncurkan 30 bulu beracun ke target. Setiap bulu memiliki peluang 30% untuk meracuni target selama 30 detik. Target dalam keadaan beracun kehilangan 2% darah setiap detiknya. Yang kedua adalah Song of Illusion, menyebabkan target kehilangan kesadaran setelah mendengar kicauan terus-menerus selama 30 detik dan berada dalam keadaan ilusi yang berlangsung selama 5 menit. Selama kicauan terus-menerus, skill lain dapat digunakan. Lalu terlihat para Owl yang menerjang Pamantu, namun Pamantu dengan santainya masih minum walau di hadapannya banyak monster menyerang. Pamantu pun mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh satu persatu para Owl dibantu dengan Raja Griffinnya. Sembari membantai para Owl, Pamantu menasihati Lufan jika dirinya berada di jalur rute 78, maka kecepatan reaksinya akan menjadi masalah utama. Kemudian Lufan pun bergumam kalau anggota elit resimen Griffin semuanya berada di atas level 70 dan meskipun mereka hanya bercanda tentang memperkerjakannya sebagai pengecualian, namun dengan penampilan Lufan saat ini, Pamantu pasti tidak akan puas. Dengan keringat yang mengucur di pipinya, Lufan pun bergumam kalau ini bukan sekolah, ia harus lebih serius. Lalu Pamantu pun berkata kalau mereka sudah tiba. Dan di detik ini pun, Lufan cukup terkejut dengan apa yang ia lihat. Di hadapan mereka tampak mata besar berwarna merah yang langsung dijelaskan oleh Pamantu kalau ini adalah mata monster mati yang sangat besar, namun mereka tidak tahu apa itu. Lufan pun langsung berkata dalam hatinya kalau mata raksasa ini dan pegunungan di sekitarnya seperti setengah kepala naga. Akan tetapi, apakah itu benar-benar seekor naga? Tubuhnya sangat besar, bahkan para Griffin pun tidak dapat mendeteksinya. Bukankah ini mengejutkan? Ucap Pamantu sembari berkata kalau pertama kali ia mendekati benda ini, bahkan Raja Griffin pun terlalu takut untuk mendekat. Bahkan menemukan makhluk itu pun sebuah kebetulan. Lalu terlihat Lufan yang sangat terkejut karena tak ia duga bahkan sistem tidak dapat mengidentifikasi informasi apapun dari makhluk itu. Pamantu kembali berkata kalau hanya ada sedikit tempat di dunia ini yang pernah mereka injak sebagai manusia dan ada banyak area yang belum diketahui yang perlu dijelajahi dengan memimpin sekelompok Griffin sepertinya. Kemudian kita diceritakan saat Pamantu pertama kali mendekati area itu dan ia membersihkan monster Owl di atas titik ekstraksi sumber daya.
Terlihat Pamantu yang meneriaki para pengawal untuk menyebar formasi. Ada pula salah satu bawahannya yang menginformasikan bahwa salju longsor dan tim ekstraksi sumber daya masih di bawah sana. Juga Monster Owl telah melarikan diri. Pengawal itu bertanya, haruskah mereka mengejarnya? Di sini Pamantu pun dengan bijak meminta mereka untuk berhenti mengejar Monster Owl dan menyuruh seluruh tim turun untuk menyelamatkan tim ekstraksi. Namun saat mereka berjuang untuk menyelamatkan tim ekstraksi atau penambangan, para pengawal sangat terkejut karena menemukan mata berwarna merah yang sangat besar dan mereka mengambil kesimpulan kalau itu adalah mata sang penguasa ujung utara. Kembali ke saat ini, di sini Pamantu menjelaskan kalau sudah setahun berlalu dan para expert masih belum tahu apa-apa tentang hal ini, namun dirinya tahu kalau makhluk itu hidup dan matanya terbuka di depannya. Dan jika suatu hari terbangun, entah apakah kita masih hidup damai seperti sekarang. Lalu Lufan pun bertanya kepada Pamantu kalau sepertinya ada seseorang dari grup Griffin sedang terbang ke arahnya. Pamantu merespon kalau orang-orang dari grup Griffin itu dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Ternyata yang dimaksud Pamantu adalah orang-orang mantan bawahannya yang sudah mati dan menjadi monster bernama Violent Corpse. Dalam panel dijelaskan kalau monster itu berlevel 65 dan memiliki 3 skill utama. Yang pertama adalah Corpse Wave, di mana skill ini setiap kali ada satu Violent Corpse di sekitar, maka pertahanan semua Violent Corpse meningkat sebesar 25%. Skill kedua yaitu Born to Die, di mana pertahanan akan meningkat sebesar 25% setiap kali menerima damage non-fatal. Skill ketiga bernama Hopeless, di mana setiap damage yang diberikan oleh Violent Corpse akan menyebabkan tambahan damage sebesar 2 kali lipat berdasarkan pertahanan saat ini. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir, dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.